Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok satu ingin menjelaskan tentang SDLC dan metode penelitian waterfall. Metode penelitian waterfall. Nah, metode waterfall adalah salah satu metode SDLC yang paling sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi. Model waterfall menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan di mana setiap tahapan harus diselesaikan secara penuh sebelum tahapan berikutnya dapat dimulai. Pengertian ini terdapat dari sumber Wahid 2020, sekuensial linier, setiap fase selesai sebelum berikutnya dimulai. Keterlibatan klien terbatas di awal dan di akhir proyek. Dokumentasi formal. Setiap fase menghasilkan dokumen resmi. Kemajuan diukur dari penyelesaian setiap fase. Nah, lalu tahap satu, requirement analysis, tahapan. Semua kebutuhan sistem dikumpulkan dan didokumentasikan secara menyeluruh sebelum pengembangan dimulai. Keberhasilan seluruh proyek bergantung pada kelengkapan dokumen pada tahap ini. Sumber Colby et al. 2024. Aktivitas utama yang ada di metode atau tahap satu ini adalah analisis tahapan. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan wawancara. Yang kedua, pembuatan dokumen SRS yang komprehensif. Lalu yang ketiga, review dan validasi dengan semua stakeholder. Check-in of resmi, dokumen kebutuhan. Nah, untuk tahap dua, sistem desain. Sistem desain ini atau perancangan sistem berdasarkan dokumen kebutuhan. Tim merancang arsitektur sistem, basis data, antarmuka, dan spesifikasi teknis detail sebagai panduan implementasi. Sumber Sapardi et al. 2023. Aktivitas utama yaitu HLD, arsitektur, sistem, dan teknologi. Lalu yang kedua LDD, algoritma style, dan desain modul. Yang ketiga, database design dan ARD. Yang keempat, UI UX, wireframe, dan prototipe antarmuka. Dan prototipe antarmuka. Tahap ketiga, implementation, pengkodean. Desain diterjemahkan menjadi kode program. Developer menulis kode mengikuti standar yang ditetapkan menggunakan bahasa pemrograman yang telah dipilih. Sumber Maulana 2022. Aktivitas utama, penulis kode berdasarkan LLD, penerapan coding standar practice best practice. Yang ketiga, unit testing oleh developer. Yang keempat, kode review dan versi kontrol. Nah, untuk tahap keempat ini adalah tahap testing atau pengujian, di mana sistem diuji secara menyeluruh setelah seluruh implementasi selesai untuk memastikan tidak ada bug atau sistem berjalan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Sumber Muardiani dan Sobirin 2022. Aktivitas utama dalam tahap testing ini adalah integrasi antar modul. Lalu yang kedua, sistem testing atau end-to-end testing. Nah, untuk yang ketiga adalah performa dan security testing. Yang keempat, user atau UIT. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Firman Maulana Putra untuk tahap limanya. nya. 5.
Selanjutnya ada tahap 5 yaitu deployment dan maintenance atau penerapan dan pemeliharaan sistem. Sistem dideploy ke lingkungan produksi dan diserahkan kepada pengguna. Maintenance berlangsung sepanjang siklus hidup sistem secara berkelanjutan. Sumber ini didapat dari Seperti et al. Tahun 2023. Aktivitas utama dalam tahap 5 ini yaitu ada deploy ke server produksi dan konfigurasi, pelatihan pengguna dan dokumentasi manual, monitoring atau pemeliharaan, dan penanganan masalah awal. Dan yang terakhir ada korektif, adaptif, perfektif, dan preventif. Next. Kelebihan metode waterfall ini ada beberapa ya. Yang dimana yang pertama itu strukturnya jelas. Setiap fase memiliki deliverable terukur, mudah dipahami oleh seluruh tim. Yang kedua, dokumentasi lengkap. Jadi memudahkan transfer pengetahuan dan onboarding anggota baru. Yang ketiga, kualitas terjaga. Kualitas sistem baik karena pelaksanaan dilakukan secara bertahap. Yang keempat, estimasi akurat. Biaya dan waktu lebih mudah diestimasi akurat di awal proyek. Yang selanjutnya, cocok proyek formal. Yaitu sistem ini ideal untuk proyek pemerintah, atau instansi yang butuh audit ketat. Dan proyek ini atau sistem ini juga cocok untuk skala besar, yaitu cocok untuk sistem baru berskala besar dengan kebutuhan yang sudah pasti. Next. Selanjutnya ada kekurangan dari metode waterfall. Poin pertama itu waktu yang lama. Proses pengembangan membutuhkan waktu lama sehingga biaya bisa lebih mahal. Yang kedua, tidak fleksibel, yaitu sangat sulit mengakomodasi produk perubahan kebutuhan setelah analisis selesai. Yang ketiga, testing yang terlambat. Bug baru ditemukan di akhir siklus, itu membuat perbaikan semakin mahal dan semakin lama dikerjakan. Nah, selanjutnya, resiko yang tinggi. Kesalahan di fase awal tidak terdeteksi hingga tahap pengujian akhir. Selanjutnya, ada user terlambat untuk melihat sistem. Pengguna baru melihat produk dalam saat sistem hampir atau sudah selesai. Yang selanjutnya, sistem ini itu tidak cocok dinamis, yaitu kurang efektif untuk proyek startup dan inovasi yang berubah-ubah. Selanjutnya, jadi kapan untuk menggunakan metode waterfall ini? Jadi ada beberapa poin ketika kita harus menggunakan metode waterfall. Yaitu yang pertama, kebutuhan sistem yang sudah jelas dan tidak berubah. Proyek pemerintah dan instansi atau dokumentasi yang ketat, tim besar yang tersebar di berbagai lokasi, teknologi yang digunakan sudah mapan atau canggih, dan anggaran dan waktu harus diprediksi dengan akurat di fase awal. Lalu sistem baru berskala besar. Ini cocok kita untuk menggunakan metode waterfall. Dan metode waterfall sendiri juga dihindari ya ketika keadaan kita itu sangat sulit mengakomodasi perubahan kebutuhan setelah analisis yang selesai. Bug baru ditemukan di akhir siklus membuat perbaikan semakin mahal. Kesalahan di fase awal tidak terdeteksi hingga tahap pengujian akhir. Pengguna baru melihat produk saat sistem hampir atau sudah selesai dan kurang efektif untuk proyek startup atau inovasi yang berubah-ubah. Dan hindari waterfall ketika kita hanya memiliki tim yang kecil yang butuh komunikasi intensif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Yusril. Hmm. Sebenarnya ada studi kasus penerapan waterfall di Indonesia. Yang pertama ada proyek terstruktur. Nah, ini ada contohnya yaitu sistem informasi kependudukan daerah. Yang kedua aplikasi pengadaan barang pemerintah. Yang ketiga ada platform
e-government berbasis web. Sumber Malaysia et al. 2022. Yang kedua ada fokus pengguna. Nah, di sini ada contohnya. eh, yang pertama, sistem manajemen aset perusahaan atau Persero. Yang kedua ada aplikasi surat perintah perjalanan dinas. Yang ketiga, sistem informasi manajemen informasi internal. Untuk sumbernya Sapardi et al. 2023. Yang ketiga ada dokumentasi dan evaluasi rutin. Yang pertama, platform e-commerce smartphone berbasis web. Yang kedua, sistem informasi penjualan online. Yang ketiga, aplikasi transaksi berbasis website. Sumber Maulana 2022. Terus selanjutnya ada diagram alur penerapan waterfall. Yang pertama, requirement, yaitu mengumpulkan dan menganalisis kebutuhan sistem secara lengkap dari pengguna. Untuk outputnya yaitu SRS atau Software Requirement Specification. Yang kedua, sistem desain, yaitu merancang arsitektur sistem, database, antarmuka, dan detail teknis lainnya. Untuk outputnya eh, yaitu desain dok, atau desain dokumen. Yang kedua ada implementasi, yaitu mengimplementasikan desain ke dalam kode program sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Untuk outputnya yaitu source code atau kode sumber. Yang keempat, testing, yaitu menguji sistem untuk memastikan fungsionalitas sesuai kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Untuk outputnya, test report atau laporan pengujian. Yang kelima, deployment dan maintenance, yaitu sistem diterapkan ke lingkungan produksi dan dilakukan pemeliharaan serta perbaikan jika diperlukan. Untuk outputnya yaitu go live atau sistem live. Untuk umpan balik iteratif, jika ada kesalahan atau perubahan kebutuhan di fase sebelumnya, maka kembali di fase tersebut untuk diperbarui. Proses dapat kembali ke fase sebelumnya bila ditemukan kesalahan atau perubahan kebutuhan. Untuk kesimpulannya, yang pertama SDLC, yaitu kerangka kerja sistematis 7 fase untuk menghasilkan software berkualitas tinggi. Yang kedua, model beragam, yaitu 6 model SDLC tersedia. Pilih sesuai karakteristik dan kebutuhan proyek. Yang selanjutnya waterfall, yaitu model sekuensial linear dengan dokumentasi lengkap, ideal untuk proyek stabil. Selanjutnya kelebihan, kualitas terjaga, struktur jelas, estimasi akurat, cocok untuk proyek formal. Selanjutnya kekurangan, waktu lama, kurang fleksibel terhadap perubahan kebutuhan di tengah proyek. Selanjutnya ada VS Agile. Pilih waterfall untuk kebutuhan stabil, agile untuk kebutuhan yang dinamis. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, itu. Ini siapa? Ini siapa?